Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Dudi S. SAG, MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Islam Bandung. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Nugraha dari Fakultas Tarbiyah Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas E. Saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, urgensi pendidikan kewarganegaraan, dan urgensi mata kuliah umum. Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan suatu bidang ilmu yang dapat ditemukan hampir di seluruh negara di dunia. Namun, hanya penamaannya saja yang berbeda. Seperti di Inggris dinamakan Citizenship Education, sedangkan di Afrika Selatan dinamakan Life Orientation. Pendidikan kewarganegaraan hendaknya menanamkan kekayaan jiwa pada generasi muda, karena kemiskinan terparah suatu bangsa itu bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa. Menurut Nadine Elcott, ada beberapa tipe karakter warga negara. Apa saja tipe karakter warga negara? Yang pertama ada sponge citizen, yaitu karakter warga negara yang mudah terbawa arus atau tidak punya pendirian. Yang kedua, stone citizen, yaitu karakter warga negara yang sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga, generator citizen, yaitu karakter warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan berbangsa, atau bisa disebut dengan karakter warga negara yang ideal. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan karena 4 alasan. Yang pertama, alasan historis, yaitu alasan yang mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua, ada alasan yuridis, yaitu alasan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, alasan politis. Alasan ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum ke sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, itu alasan sosiologis yang berdasarkan keadaan di masyarakat. Menggunakan konsep konektivitas sebagai salah satu modal sosial. Usaha mengembangkan konektivitas tidaklah cukup mengandalkan infrastruktur keras seperti jalan, transportasi, dan sebagainya, tetapi juga harus menggunakan infrastruktur lunak seperti pendidikan, budaya, agama, dan nilai sejenisnya. Pada intinya, pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa dan pembangunan karakter atau nation and character building. Ada 3 alasan yang sangat penting urgensi pendidikan kewarganegaraan. Apa sajakah itu? Pertama, ada alasan historis. Alasan historis yaitu yang merujuk pada tonggak perjuangan Indonesia, yakni kebangkitan nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 1945. Yang kedua ada alasan yuridis. Alasan yuridis ialah alasan yang merujuk pada pesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini juga, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembangunan bangsa dengan karakter yang sangat penting. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi persatuan pendidik agar menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, alasan pedagogis. Alasan ini merujuk pada pandangan bahwa anak pada hakikatnya adalah warga negara yang belum jadi. Kenapa disebut warga negara belum jadi? Karena pada dasarnya anak masih perlu dididik menjadi kewarganegaraan. Maka, berdasarkan 3 alasan di atas yang sudah dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kolektif bangsa Indonesia. Mata kuliah umum bukanlah
sebagai mata kuliah pelengkap studi. Akan tetapi, mata kuliah umum memiliki peran strategis. Apa saja sih peran tersebut? Yang pertama, mata kuliah umum membekali mahasiswa pengetahuan dasar, jadi pengetahuan yang berguna. Yang kedua, mata kuliah umum membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, mata kuliah umum mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata dan sehari-hari. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Pasal 35 Ayat 3 Tahun 2012 tentang kurikulum perguruan tinggi yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat mata kuliah wajib. Ada 4 mata kuliah wajib. Yang pertama, agama. Kedua, Pancasila. Yang ketiga, kewarganegaraan. Yang keempat, bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.